Mari kita mau siapkan setiap hati, pikiran kita, tubuh jiwa roh kita untuk menyenangkan hatinya pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur oleh karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Sedikit pun Kau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Bahkan semakin hari kami merasakan kasih-Mu semakin bertambah dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk kami beribadah. Biarlah segala puji, hormat kami berikan hanya bagi Engkau, Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak terima puji dan sembah kami. Biar kami bawa hidup kami ini, Tuhan, sebagai korban syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat pagi hari ini. Kami mau mengucap syukur, kami mau merayakan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Sebab Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Puji Tuhan kalau kita boleh berkumpul pagi hari ini. Boleh berkumpul bersama, menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan semua karena Tuhan Yesus baik. Ada satu pujian yang lama, ya, bahwa dia berkata, pujian itu berkata bahwa di bawah kepak sayapnya Tuhan, dia akan membawa kita terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi apapun pencobaannya, itu pencobaan yang biasa, saudara. Karena percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita akan terbang tinggi di tengah badai, karena ada Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Mari kita mau memuji pujian ini. Lagu ini berkata bahwa aku ingin selalu, ya, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya, amin. Di
Sebagai Raja Wali, kita akan terbang tinggi menikmati setiap badai. Raja Wali dia suka terbang di tempat yang bukan yang rendah, saudara. Ya, dia suka terbang di tempat yang tinggi karena dia tahu di tempat yang tinggi itu badainya semakin tinggi, namun ada penyertaan Tuhan di sana. Haleluya, puji Tuhan. Baik, sebelum kita melanjutkan, ada anak-anak mungkin yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Lele, ada Lele? Ya, Lele. Oke. Kalau tidak ada nih, Demian ingin menyanyikan pujian bagi Tuhan. Shalom semua. Salam semuanya. Aku ingin menyanyi bagi Tuhan. Suara keras. Yeah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Praise Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Oke. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Ada lagi anak-anak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan-Nya, bahwa Dia adalah penolong kita yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia lebih tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami kekuatan, kesehatan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, saat kami berjalan, Engkau menerangi setiap langkah kami. Ketika kami takut, kami bimbang, kami tahu Tuhan Engkau bersama kami. Terima kasih buat segalanya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya hanya Yesus setia. Kasih-Mu menerangi langkahku.
setia. Oh, sungguh hanya Engkau penolong kami yang setia. Hanya Yesus satu-satunya andalan kami. Kami berserah, kami percaya hanya padamu. Benar Tuhan, Engkau penolong kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau lebih tahu yang terbaik bagi kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan campur tangan atas segala sesuatunya. Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini, jamah hamba-Mu, biar setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan memberikan kami kekuatan kami, sehingga kami sampai tujuan akhir. Terima kasih Tuhan berfirman, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa mensyukur. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Ya, shalom. Shalom. Enggak kedengaran. Shalom. Kedengaran jelas kok. Kedengaran. Terdengar apa enggak dengar? Dengar dengan jelas. Oke. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Saya percaya kuasa firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Baik. Greg gambarnya. Oke, thank you. Puji Tuhan. Pagi ini kita mau dengar firman Tuhan. Bagi saudara yang siap, buka hatimu dan percaya bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Sekalipun saat ini kita dalam ibadah Zoom, walaupun sebentar, tapi saya percaya Tuhan bekerja. Tema yang saya berikan adalah cara kerja Tuhan. Berbeda dengan cara kerja kita. Ya, kenapa saya sampaikan demikian? Karena latar belakang saya dulu bekerja. Sebelum saya melayani Tuhan, sebelumnya saya bekerja. Saya bekerja dalam pekerjaan di perusahaan dengan cara saya, dan banyak kali kegagalan yang saya alami. Tapi saya percaya pagi ini Tuhan mengingatkan saya, mengajarkan saya, mengingatkan kita semua untuk kita pakai bagaimana cara kerja Tuhan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita buka firman Tuhan. Saudara buka Alkitab saudara. Di dalam Injil Lukas, pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima. Kita akan baca ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 11. Injil Lukas pasal yang kelima. Oke. Ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan bilang begini. Pada suatu kali
Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Yesus hendak mendengarkan firman Allah. Banyak orang yang mau dengar firman Tuhan. Ayat yang kedua. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahunya siapa? Perahunya Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu itu. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada siapa? Kepada Simon. Dia bilang begini, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi Simon disuruh tebarin jala. Tapi Simon dia menjawab apa? Ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan juga, jala ini aku akan tebarkan juga. Itu jawab Simon. Simon bilang, sudah sepanjang malam, sudah cukup lama, dia ahli mencari ikan. Sepanjang malam, dia sudah bekerja. Kerjanya bukan santai, tapi kerjanya keras. Untuk apa? Untuk nangkap ikan. Tapi nggak dapat apa-apa, 1 ekor pun nggak dapat. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6. Kita baca sama-sama ayat 6 yang dikatakan. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Dia kasih tahu sama teman-temannya supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu pun datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Penuh dua perahu itu. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Dan Simon itu berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub. Oleh karena apa? Oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Dan sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita sudah baca sampai ayat yang ke-11. Lihat, saudara, perhatikan. Ini cara kerja Tuhan. Jadi, saya kasih tahu bahwa cara kerja Tuhan itu sangat berbeda dengan cara kerja kita. Seperti dulu saya kerja dengan cara saya. Saya kerja keras,
tapi tidak mengalami keberhasilan. Banyak kegagalan. Tapi ketika saya hadapkan ke Tuhan, Tuhan bekerja, Tuhan ingatkan dengan caranya Tuhan. Dan saya lakukan cara itu. Dan Tuhan ubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seringkali kita bekerja dengan cara kita. Kita pakai pikiran kita. Kita pakai akal pikiran kita. Kita pakai gaya trik-trik kita. Padahal Tuhan punya cara yang sangat berbeda dengan kehidupan saudara dan saya. Seperti Simon tadi. Simon bukan orang bodoh. Simon itu ahli nelayan. Dia ahli menangkap ikan. Tapi dia pakai cara lamanya. Sehingga dia nggak dapat ikan sama sekali. Cukup lama, sepanjang malam. Nggak nangkap ikan. Nggak dapat ikan. Tapi Yesus bilang, Simon, tebarkan jalamu. Dan Simon akhirnya menebarkan jalannya juga. Kenapa? Karena dia ikut apa yang dikatakan Tuhan. Dia ikut dengan caranya Tuhan. Padahal Simon udah bilang, aku udah sepanjang malam nggak dapat ikan. Mana mungkin hari ini ada ikan. Ini bukan malam. Ini sudah siang. Makanya mereka sudah membersihkan jalan mereka sebelumnya. Tapi Simon pakai caranya Tuhan. Dia dengar firman Tuhan. Dia alihkan fakta dan data yang dia hadapi. Dia tidak fokus lagi dengan caranya dia. Oke, sebelumnya saudara. Sebelumnya mari kita buka firman Tuhan. Saudara buka firman Tuhan dalam Yesaya. Yesaya pasal yang Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan bilang begini. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku, Tuhan bilang begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya menuliskan demikian. Seperti tingginya langit dari bumi. Dari bumi demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun ke bumi dari langit dan tidak kembali ke situ. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan banyak tumbuhan. Jadi rancangan manusia, saya katakan apa? Berbeda dengan rancangan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita mau melihat cara kerja Tuhan, yang pertama, kita harus mengubah cara pandang kita. Paradigma kita harus rubah. Kita harus rubah cara pandang kita. Kalau cara pandang kita pikirnya gagal, nggak berhasil, nggak mampu, itu akan terjadi. Tapi cara pandang kita ketika Tuhan kata, tebarkan jalanmu. Jangan lihat fakta yang ada hari ini. Jangan lihat hari ini kok nggak dapat apa. Udah kerja setengah mati 1 bulan, kok nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kita pakai cara pandang kita, pakai otak kita, pakai pikiran kita. Tuhan bilang, Tuhan mau mengubah cara pandangmu, cara pandang kita. Tuhan mau merubah. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menangkap ikan yang banyak sampai 2 perahu penuh. Ini loh, akal pikiran kita harus rubah. Pembaruan pikiran kita, perspektif kita.
Data dan fakta yang kita hadapi kita rubah. Tuhan, ini 1 bulan saya nggak dapat apa-apa. Saya udah kerja setengah mati. Sepanjang malam saya tangkap ikan tapi nggak dapat ikan. Ingat cara kerja Tuhan. Bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita imani, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Itu yang Tuhan mau. Cara pandang kita harus berubah. Tadi Lukas pasal 5 ayat 5 bilang begini. Simon menjawab bilang apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga. Jadi karena Engkau yang suruh, jadi saya tebarkan juga. Karena Tuhan yang suruh. Tuhan Yesus perintah. Yesus suruh itu bukan, Yesus tidak melihat data dan fakta yang dialami oleh Simon. Amin. Yesus tidak melihat data dan fakta. Tapi Yesus bilang, tebarkan jalamu. Simon bilang, sepanjang malam nggak dapat apa-apa. Mana mungkin? Fakta sekarang aja nggak dapat 1 ekor ikan pun. Aku udah bekerja keras loh. Tuhan, aku udah kerja keras. Tapi aku nggak dapat hasil. Saudara, jangan tunggu hasil. Ingat, jangan tunggu hasil. Hasil itu pasti dari Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, cara pandang kita berubah. Kalau cara pandang kita berubah, maka kita akan melihat hasil. Kita akan mengalami hasil. Jadi yang pertama, yang Tuhan mau, cara pandang kita harus berubah. Simon cara pandangnya ketika berubah. Apa yang dia dapat? 2 perahu penuh. Melimpah ikan sampai jalannya koyak. Itu luar biasa. Saya bayangkan 1 ekor ikan pada waktu itu dia nggak dapat apa-apa. Tapi ketika dia lakukan, cara pandangnya dia berubah. Dia lakukan seperti apa yang Yesus katakan. Cara pandangnya berubah. Maka hasilnya pun berubah. Jadi, saudara, kalau kita mau lihat cara Tuhan bekerja, cara pandang kita harus berubah. Yang kedua, tadi yang pertama, ketika Simon cara pandangnya berubah, pandangannya berubah, Tuhan mengubah yang tidak mungkin dari dia nggak dapat ikan sama sekali sepanjang malam menjadi mungkin. Apa yang nggak mungkin menjadi mungkin. Saudara, mungkin saudara sudah hari-hari ini saudara sedang mengalami hal seperti ini. Maaf saudara, masih batuk saya. Maaf, saya masih batuk. Tapi saya tahu, saya imani, cara pandang saya harus berubah. Batuk ini sudah dipatahkan, sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Dan ketika saya percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja, maka Tuhan pun akan merubah cara pandang saya. Yang kedua, cara kerja Tuhan ada. Tuhan membalikkan keadaan kita. Dia balik keadaan kita. Tadinya keadaan kita terpuruk, tapi cara kerjanya Tuhan, dia mengubah cara pandang kita. Dan yang kedua, dia balikkan keadaan kita. Keadaan kita yang buruk, Tuhan ubah menjadi kita sanggup
kita sanggup menghadapi perkara-perkara yang buruk. Itu yang kedua. Keadaan Simon terburuk pada waktu itu terburuk sekali. Sepanjang malam nggak dapat ikan. Pada penghasilannya adalah ikan. Tapi sepanjang malam nggak dapat ikan. Tapi yang kedua, cara kerjanya Tuhan. Tuhan itu membalikkan keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sanggup memulihkan keadaan kita. Sanggup memulihkan masa depan kita menjadi baik. Karena saya percaya, ketika kita pakai cara Tuhan bekerja, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang buruk menjadi baik. Amin. Pagi hari ini, Tuhan ingatkan itu. Mungkin hari-hari ini kita dalam keadaan buruk. Keadaan sudah parah, sudah setengah mati, sudah lemah tubuh kita, sakit-sakitan terus. Tapi kalau kita percaya Tuhan, kita tetap mencintai Tuhan, kita tetap mengejar Tuhan, kita tetap beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup mengubah hal yang buruk menjadi baik. Amin. Jadi jangan putus asa, jangan takut. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, pola pikir kita berubah. Cara berpikir kita Tuhan ubah. Yang kedua adalah Tuhan akan menuntun kita dengan caranya. Jadi jangan takut setelah paradigma kita berubah. Dia akan menuntun jalan hidup kita. Yang tadinya kita nggak ngerti bagaimana cara nangkep ikan. Simon nggak ngerti bagaimana dia bisa mendapatkan ikan 2 perahu penuh. Simon dituntun oleh Tuhan. Yang kedua, dituntun Tuhan. Cara Tuhan menuntun apa? Tebarkan jalamu. Tebarkan jalamu. Tebarkan jalamu. Dan Simon akhirnya, dia menebarkan jala juga. Dan dia menangkap ikan 2 perahu penuh. Sampai dia panggil teman-temannya. Bantuin dong, bantuin. Ya, akhirnya mereka membantunya. Itu cara Tuhan bekerja. Jadi pagi hari ini, lakukanlah dengan cara Tuhan. Apapun pekerjaanmu, apapun pergumulanmu. Sekalipun kita sedang berbaring di tempat tidur, kita ingat Tuhan, bagaimana Tuhan punya cara yang berbeda dengan cara kita. Amin. Dia akan menuntun saudara dan saya. Dia tuntun perjalanan hidup kita. Dia tidak biarkan, dia tidak tinggalkan kita. Dia terus menopang kita. Jadi yang kedua Tuhan tuntun. Yang terakhir tadi yang ketiga. Yang ketiga Tuhan membalikkan keadaan kita. Oke, yang pertama tadi apa? Paradigma kita harus berubah. Yang kedua Tuhan akan menuntun cara jalan hidup kita. Yang ketiga Tuhan balikkan keadaan kita. Dari yang buruk menjadi yang baik. Nggak apa-apa. Batuk sedikit. Tapi firman Tuhan harus diberitakan. Jadi itu dia. Cara kerjanya Tuhan itu aneh. Nggak masuk akal. Cara kerja Tuhan itu nggak masuk pikiran manusia. Ingat saja,
cara kerja Tuhan. Saat pikiran kita berubah dari yang negatif menjadi positif, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, maka Tuhan akan bekerja. Dia akan buktikan bahwa dia sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, dia akan menuntun perjalanan jalan hidup kita. Dia akan suruh tuntunannya, yaitu Roh Kudus, untuk menolong saudara dan saya, membantu kita semua. Sehingga apa yang kita kerjakan sesuai dengan caranya Tuhan. Dan yang ketiga, kita ingat bahwa dia sanggup membalikan keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Puji Tuhan. Tiga hal ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan tidak panjang dan lebar. Ingat saja tiga cara kerja Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan. Yang pertama apa, saudara? Paradigma kita harus berubah. Yang kedua, izinkan Tuhan yang menuntun jalan hidupmu. Dan yang ketiga, biar Tuhan yang membalikkan keadaan kita. Dia sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang buruk menjadi baik. Tiga hal ini. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Jadi jangan takut. Percaya saja. Sukar bagi kita menjadi mudah. Tuhan itu sanggup mengubah beban menjadi berkat. Apapun beban kita, dia sanggup mengubahnya menjadi berkat. Dia sanggup. Dan Yesus sanggup. Yesus sanggup pegang janji Tuhan. Cara kerja Tuhan. Dia mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, sekali lagi, dia menuntun. Yang ketiga, dia membalikkan keadaan. Dan percayai, imani itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Baik, bagi Bapak Ibu yang saya kasih pagi hari ini sebelum mengakhirinya, saya akan mendoakan saudara. Bapak yang baik, kami bersyukur pagi ini kalau kami boleh ada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan. Kami sepakat dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, kami sepakat berdoa dan mendoakan jemaat yang hadir pagi ini. Kami doakan untuk anak-anak kami yang hadir. Baik dalam keluarga Ibu Tambunan, keluarga David dan Mega, keluarga Henry dan Hana, keluarga hamba-Mu. Biar mereka juga mengalami keberhasilan. Dan semuanya diberkati Tuhan dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sakit pagi hari ini, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan turun atas kami semua. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kami juga berdoa buat keluarga Oma Nafi. Tuhan berkati dalam kehidupan masa tuanya juga. Tuhan berkati rumah tangganya. Anak cucunya Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati untuk keluarga Ibu Vera. Tuhan berkati Ibu Vera. Berkati suster yang merawatnya. Berkati anak cucu mantunya. Tuhan berkati Ibu Vera sakitnya. Jamah dan kesembuhan terjadi dalam kesehatannya. Pagi hari ini sekalipun Ibu Vera berbaring, kuasa-Mu bekerja, menyembuhkan, menguatkan, memulihkan kembali Ibu Vera. Kami berdoa, kami doakan Tuhan. Masa depannya, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kami juga berdoa buat keluarga David dan Mega.
Tuhan berkati mereka. Pekerjaan mereka, anak-anaknya juga Tuhan berkati. Sehingga David dan Mega mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga Rita Tambunan dan suaminya Tuhan berkati. Anak-anaknya Tuhan berkati. Sekolah mereka Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Hana dan Hendri. Berkati anaknya. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa sepakat berdoa buat keluarga Ibu Tati. Tuhan berkati Ibu Tati ya Tuhan. Sehingga perlindungan dan penyertaan Tuhan terus bekerja atas hidupnya. Ini kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini. Hamba juga berdoa buat keluarga hamba-Mu. Tuhan berkati keluarga hamba-Mu. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Kasih Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah doa kami. Dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Dengan iman percaya bahwa Tuhan memberkati engkau. Percaya dengan iman. Langit terus terbuka mencurahkan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel. Dan saya percaya pagi hari ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau semua damai sejahtera. Sehingga lumbung-lumbungmu diberkati Tuhan. Ladang-ladangmu diberkati Tuhan. Bakul-bakulmu diberkati Tuhan. Semua yang kau kerjakan, Tuhan campur tangan. Dan apa yang tidak mungkin menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Ini doa hamba-Mu, kiranya berkat Tuhan terus mengalir hari ini. Sampai selama-lama yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus semua terima dengan iman, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Baik, selamat hari Minggu. Baik lagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.